Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainnah dengan NIM L0211911097, Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai metode penyuluhan model zaman dahulu dan zaman kemajuan teknologi informasi seperti sekarang ini. Sebelum masuk ke materi inti, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu penyuluhan. Yang pertama yaitu penyuluhan dalam artian etimologis. Menurut Mardikanto tahun 1982, penyuluhan adalah usaha memberikan keterangan, penjelasan, petunjuk, bimbingan, tuntunan, jalan, dan arah yang harus ditempuh oleh setiap orang sehingga dapat memecahkan masalah yang dihadapinya dan meningkatkan kualitas hidupnya. Sedangkan penyuluhan sebagai ilmu menurut Slamet tahun 1992, penyuluhan adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia ke arah yang lebih baik terbentuk. Perilaku manusia dapat berubah atau diubah sehingga mau meninggalkan kebiasaan lama dan menggantikannya dengan kebiasaan baru yang berakibat pada kualitas kehidupan orang tersebut menjadi lebih baik. Sehingga penyuluhan pada dasarnya menurut UNICEF tahun 2003 adalah upaya perubahan berencana yang dilakukan melalui sistem pendidikan non-formal dengan tujuan merubah perilaku, baik itu sikap, pengetahuan, keterampilan, sasaran untuk dapat memecahkan masalahnya sehingga kualitas hidupnya menjadi meningkat. Tentu, hal ini diakui bahwa penyuluhan sebagai proses perubahan perilaku melalui pendidikan akan memakan waktu lebih lama, tetapi perubahan perilaku yang terjadi akan berlangsung lebih kekal. Sebaliknya, meskipun perubahan perilaku melalui pemaksaan dapat lebih cepat dan mudah dilakukan, tetapi perubahan perilaku tersebut akan segera hilang manakala faktor pemaksanya sudah dihentikan. Oleh karena itu, penyuluhan merupakan investasi untuk masa depan. Hasil dari penyuluhan tidak dapat diketahui dalam waktu yang singkat. Terlebih lagi, jika tujuan utama suatu program penyuluhan adalah terjadinya adopsi suatu inovasi yang ditawarkan atau terjadinya perubahan perilaku sasaran, tentu akan membutuhkan waktu yang relatif lama. Karena kita membahas mengenai penyuluhan dan komunikasi perikanan dan kelautan, maka tentu saja sasaran penyuluhan yaitu pembudidaya. Dalam hal ini adalah nelayan dan keluarganya serta orang yang langsung terlibat dalam kegiatan budidaya tersebut. Materi penyuluhan. Materi penyuluhan berasal dari lembaga-lembaga penelitian dan instansi-instansi pelaksana. Materi tersebut kemudian diolah oleh penyuluh, dirumuskan, selanjutnya diformulakan sesuai dengan tujuan dan tahapan-tahapan yang dilaksanakan oleh penyuluh. Dalam menyusun materi penyuluhan harus sesuai dan dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan dan kondisi lapangan serta budidaya yang dikelola oleh nelayan. Juga tidak boleh dilupakan adalah iklim yang ada di wilayah perikanan dan kelautan. Kemudian yaitu metode penyuluhan.
Metode penyuluhan adalah serangkaian usaha yang terencana dalam rangka memberikan penerangan dan menyebarluaskan informasi melalui proses komunikasi. Menurut Rines dan Dagobert tahun 1989, kegiatan penyuluhan dikenal dengan golongan metode pendekatan, yaitu pertama, metode pendekatan perorangan. Contohnya, berkunjung ke rumah, surat menyurat perorangan, kunjungan ke tempat kerja perorangan, serta hubungan telepon dan lain-lain. Yang kedua, yaitu metode pendekatan kelompok. Contohnya, diskusi kelompok dan temu karya serta kursus tani. Dan yang terakhir, yaitu metode pendekatan massal. Contohnya, yaitu rapat, siaran radio atau televisi, pemutaran film. Lalu, bagaimana perbedaan antara metode penyuluhan pada zaman dahulu dengan sekarang? Yang pertama, yaitu penyuluhan pada zaman dahulu. Metode yang banyak digunakan pada zaman dahulu adalah metode langsung. Metode langsung adalah metode di mana penyuluh langsung bertatap muka atau berhadapan dengan sasaran umpannya, seperti nelayan, petani, ataupun peternak. Pada metode ini biasanya dilakukan di tambak, di rumah, di balai desa, di kantor, serta dalam penyelenggaraan suatu demonstrasi dan lain-lain. Pada metode ini dimanfaatkan indera penginderaan yang terbagi dalam 3 jenis, yaitu metode yang dapat dilihat, yaitu pesan penyuluh dapat diterima sasaran melalui indera penglihatan. Contohnya adalah metode publikasi barang cetakan, gambar, poster, serta pertunjukan film bisu dan lain-lain. Yang kedua, yaitu dalam metode yang dapat didengar, yaitu pesan penyuluh diterima oleh sasaran melalui indera pendengaran. Contohnya yaitu siaran lewat radio, pidato, ceramah, dan lain-lain. Dan yang ketiga, yaitu metode yang dapat dilihat dan didengar, sehingga pesan penyuluh dapat diterima oleh sasaran melalui indera penglihatan dan indera pendengaran sekaligus. Contohnya yaitu metode pertunjukan film yang bersuara, siaran lewat televisi, wayang, kursus berupa pelajaran di kelas dan prakteknya, karya wisata, serta pameran dengan penjelasan yang lisan. Sehingga metode penyuluhan yang dilakukan pada zaman dahulu, yaitu metode langsung, memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, materi penyuluhan lebih mudah diterima dan dipahami oleh sasaran penyuluhan. Hal ini karena materi yang disampaikan secara lisan. Yang kedua, yaitu antara penyuluh dan sasaran bertemu langsung, yaitu face to face, sehingga sasaran dapat bertanya secara langsung kepada penyuluh apabila ada materi yang kurang dipahami. Yang kedua, yaitu penyuluhan pada zaman sekarang, di mana era kemajuan teknologi informasi sudah berkembang dengan pesat. Kemajuan teknologi informasi saat ini telah mempengaruhi kehidupan manusia. Kemajuan ini biasa disebut dengan Industri 4.0. Industri 4.0 menuntut seseorang untuk lebih aktif, kreatif, dan open mindset terhadap perubahan yang ada. Ada beberapa implementasi dari Industri 4.0 yang umumnya memudahkan masyarakat bertukar atau beraktivitas dengan berbasis internet.
Contohnya yaitu Internet of Things dan Artificial Intelligence. Era penyuluhan milenial ini bukan berarti metode penyuluhan yang dulu tidak dilaksanakan lagi. Akan tetapi, pada era ini lebih menggunakan teknologi informasi sebagai alat bantu untuk melakukan penyuluhan seperti men-sharekan materi penyuluhan menggunakan messenger, video call, blog, hingga media audio visual untuk mensosialisasikan materi penyuluhan seluas-luasnya. Sehingga metode penyuluhan menggunakan teknologi informasi memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu pertama, pengembangan kelembagaan penyuluhan menjadi lebih baik. Yang kedua, penguatan ketenagaan penyuluh. Yang ketiga, perbaikan penyelenggaraan penyuluh. Yang keempat, penguatan dukungan teknologi pada usaha nelayan. Dan yang terakhir, perbaikan pelayanan teknologi dan informasi di bidang perikanan. Adapun kekurangan dari metode ini yaitu yang pertama, belum semua nelayan mau dan mampu menerima teknologi yang ada. Yang kedua, informasi yang diterima tidak seluruhnya dapat dimengerti. Dan yang terakhir, banyak beberapa daerah yang belum memiliki akses jaringan yang memadai. Poin terakhir dari presentasi saya pada video ini yaitu kesimpulan. Metode penyuluhan saat ini tentu saja berbeda dengan metode penyuluhan zaman dahulu. Perbedaannya yaitu penyuluhan pada zaman dahulu, metode penyuluhannya lebih kepada komunikasi secara langsung, yaitu face to face. Apabila penyuluh tidak berangkat ke lapangan, maka penyuluh tidak akan bekerja karena tidak melakukan kegiatan penyuluhan. Kemudian meninggalkan hasil dalam dokumen atau dalam bentuk berkas, serta materi penyuluhan lebih mudah diterima. Sedangkan metode penyuluhan yang banyak dilakukan seperti sekarang ini lebih milenial. Penyuluhan tidak hanya face to face, tapi dapat dalam bentuk telekonferensi, yaitu melalui media sosial, salah satunya melalui aplikasi Messenger, sehingga jejak digital sebagai salah satu bukti kinerja dapat dilakukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta penyuluh dapat menjadi entrepreneur. Demikianlah materi mengenai penyuluhan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya mengutip salah satu pernyataan dari Perdana Menteri Inggris sewaktu Perang Dunia Kedua, yaitu Winston Churchill, yang menyatakan bahwa apa yang Anda tahu tidaklah penting, tetapi apa yang Anda lakukan dengan apa yang Anda tahu itu jauh lebih baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.